kondisi sehat walafiat. Di kesempatan kali ini kita akan membahas perbaikan atau untuk memperbaiki pertumbuhan bunga bougainville, karena saatnya memang di musim semi. Jadi bunganya hanya seperti ini, tidak bisa kita maksimalkan. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk pengarahan tunas-tunas. Nah, ini ada tunas yang ke kiri dan ke kanan batangnya, yang ke kiri tunasnya, tapi juga ada yang di tengah ini dan subur. Nah, ini tidak akan kami pangkas. Yang seperti ini sebaiknya digunakan untuk sambung pucuk sebagai rostopnya. Ada juga yang lain, ada yang di tengah, nah kayak gini. Nah, ini sebaiknya juga kita manfaatkan sebagai rostop sambung pucuk. Namun yang ini unik, ini tumbuh tunas-tunas, banyak sekali tunas, namun juga sudah memunculkan bunga. Tapi ya hanya kayak gitulah kalau musim semi, dan secara otomatis bougainville menyesuaikan, dia menjadi masa vegetatif lanjutan. Nah, kalau yang ini memang sengaja kami program, jadi pertumbuhan yang acak arahnya tidak karu-karuan. Nah, ini kami pangkas dan kita wiring seperti ini. Reviewnya banyak sekali tunas yang muncul, semula kita sisakan di ujung-ujungnya. Kalau yang ini ada di polybag, ini tanaman baru ini bougainville Singapura ori ya. Nah, itu steknya. Di puncak sudah kami potong. Nah, ini sudah sekitar 1 bulan. Marilah kita masuk ke topik utama. Nah, ini setiap yang lengkung, batang yang lengkung itu tunasnya mesti tegak lurus ke atas. Jadi yang subur justru tunas barunya seperti itu. Nah, ketika miring dalam pot, sebaiknya seperti apa? Menurut saya ini ganti pot saja, karena dengan diganti pot akan lebih mudah untuk menegakkan batang bougainville tersebut. Dan setelah ditegakkan nanti sesuai atau tidak untuk tunas-tunas baru, nah kita cek setelah proses berjalan. Kita bersihkan tunas-tunas yang tidak kita harapkan. Nah, sebetulnya tinggi itu, tapi miring. Nah, kita siapkan. Di situ sudah media pakai biopori, sudah komplit. Kita tinggal masukkan. Nah, kita atur bagaimana ketinggiannya. Kita harus siapkan untuk kesetimbangan batang tersebut. Nah, kita letakkan. Kalau kita biarkan tidak tumbang, berarti sudah setimbang, sudah bagus. Kemudian kita masukkan media yang sudah kita siapkan. Medianya juga sudah bagus, sekaligus ini mengganti media. Jadi medianya media baru, yaitu komposisi pupuk, kemudian tanah, sekam, bukan sekam bakar ya, ini sekam yang sudah mati itu saja, sudah kami fermentasi sehingga cukup bagus kalau digunakan untuk campuran media ini.
Kita hati-hati. Itu untuk potnya juga harus kita letakkan pada tempat yang datar dan betul-betul tegak lurus, jadi tidak miring maksudnya. Nah, kita tambahkan sedikit demi sedikit untuk medianya. Tampaknya enggak tinggi ya batang ini, tampaknya, tapi sebenarnya batang ini tinggi karena kita ambil dengan menggunakan kamera dari atas sehingga tidak tampak tinggi, tampaknya rendah. Kita lanjut dengan proses berikutnya. Daun-daunnya kita kurangi, kita sisakan yang ada di atas, jadi minim saja. Ini dimasukkan agar cepat bertunas, tunas baru. Dengan munculnya tunas-tunas baru, akan menjadi lebih rimbun. Begitu juga untuk mengurangi dehidrasi, dan biasanya tidak terjadi dehidrasi kalau di musim-musim seperti ini. Namun juga kita antisipasi, kita spray dengan air biar tetap seger, tidak kaget dengan perubahan media yang baru. Selanjutnya kita pangkas terus dan kita cari kalau ada tunas-tunas yang ada di bagian dalam. Nah, itu kita anggap sebagai tunas yang tidak kita kehendaki, karena kalau terlalu memadati di bagian dalam maka yang terjadi adalah rentan terkena serangan jamur fungi. Oke, kita bersihkan, kita lanjut sampai tuntas, dan rekan-rekan bisa tonton sampai akhir video biar tahu apakah batangnya masih miring atau tidak. Demikian yang bisa kami bagikan, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.